kita punya rezeki banyak, punya harta banyak, rumah banyak. Kalau kita nggak bagian orang tua, hati-hati, ya, bakal belangsak ke depannya. Banyak kan yang meninggalkan gurunya begitu. Dan lagi Wan, nggak semua orang yang belajar itu dianggap murid. Kalau datang dengan kemerasaan, ya nggak lama duduk sama orang alim, nggak lama dengan guru. Setahun 2 tahun, nggak dikasih-kasih. Akhirnya berpikiran suuzon terhadap guru tersebut. Ya, bisa bertahun-tahun nggak dikasih-kasih. Ngapain kok timbang capek doang datang ke situ? Zikir doang, tawasul doang, ini doang nggak dikasih-kasih. Hitung dia. Gitu. Artinya udah kotor. Jangan cuma Islam di KTP doang. Iya. Agak banyak kan Islam di KTP saya Islam, ya. Sholat enggak. Kenal Rasulullah, Nabi Muhammad, kenal Nabi saya. Terus jalanin perintahnya enggak? Enggak. Semut tidak punya nggak marifat, semut nggak ada. Bertemu dengan semut yang lain perhatiin. Berpapasan di bersalaman. Kalau udah ketemu salaman. Kumpulkan makanan banyak, dikumpulin dengan keluarganya sehingga makanan bertemu-temu. Kalau kita menumpuk untuk diri sendiri. Allah ya Rabb. Kayak sendiri, maaf ya. Ada juga orang-orang ya, maaf ya, tokoh-tokoh nih, maaf nih. Kita dikasih amanah nih, soal tokoh-tokoh ya, mau RT, RW, maaf ya, kasih amanah nih. Pemerintah untuk masyarakatnya. Dia mementingkan diri dia dulu, keluarga dia dulu. Diberikan warganya. Keluarganya dulu, bukan warganya, keluarganya dulu dipentingin. Allah. Padahal mungkin keluarganya itu masih mampu. Sedangkan di masyarakatnya, lingkungannya banyak orang-orang yang nggak mampu, nggak dapat. Hati-hati tanggung jawaban sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ketemu lagi dalam podcast YouTube-nya Abah Ukun Official. Abah doakan buat teman-teman yang mungkin punya hajat, semoga hajatnya dijabah, dikabul sama Allah gitu kan ya. Amin. Yang sakit biar diangkat penyakitnya, berikan kesembuhan, kesabaran, kekuatan, dan tentunya bisa beraktivitas lagi. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik, imam yang terbaik, ataupun istri solehah yang terbaik. Amin. Terus juga yang belum mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang halal, yang berkah, dan bisa membahagiakan orang banyak gitu. Ya. Hari ini di penghujung akhir tahun ya. Akhir tahun 2025 menginjak 2026. Ya, 2026. mudah-mudahan harapan kita di tahun ke depan ya Wan ya. Diberikan keselamatan buat kita semua, keberkahan, kesuksesan, kejayaan. Dan mudah-mudahan cita-cita yang kemarin mudah-mudahan dipenuhi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Abah hari ini bersama sahabat Abah, udah kayak saudara ada di mah. Saudara lebih sahabat lebih dari saudara ya mah. Mau ngobrol-ngobrol santai katanya. Jadi kalau nggak Kami mancing Abah nih, kita nggak bisa podcast nih. Karena Kami udah ngobrol-ngobrol, ya udah kita bikin podcastnya nih biar ada ada catatan melalui media. Betul. Ya, gitu ya. Dan semoga bisa bermanfaat ya Bang. Amin ya Allah. Buat Amin. semua yang melihat podcast ini. Gitu. Kita sudah berapa hari di sini ya Wan ya, karena kita habis zikir, tawasul ya. Kemarin juga ada beberapa teman-teman kita cuma udah balik, tinggal Fahmi ini masih betah sama Abah di sini. Alhamdulillah. Gimana Man? Sambil ngokong apa-apa ya Wan ya? Iya, siap Bah. Jadi di penghujung akhir 2025 istilahnya apa yang bisa menjadi catatan atau evaluasi untuk umumnya dan khususnya buat Anda pribadi agar lebih bisa meningkatkan iman Islam kan begitu, ketakwaan seorang diri.
lalu dan pandangan serta nasihat Abah untuk kami di tahun ke depan, bagaimana baiknya, Bah? 2026. 2025 pertama kita evaluasi dulu, kan begitu, apa yang telah terjadi, kan begitu, terus ke depannya apa yang kurang kita perbaikin, kan begitu. Dan di 2006 khususnya nasihat-nasihat atau bekal apa yang bisa kita siapkan untuk di tahun depan, Bang. Ya. Kita udah ngelewatin setahun kemarin kan ya, berarti kan tahun 2025. Betul, Pak. Banyak setidaknya nasihat Betul, Pak. dalam kehidupan kita ya. Nah, Baik segi nasihat usaha dalam rezeki, baik dalam nasihat dalam segi ibadah ya. Baik pengalaman kemarin tuh mengenai keluarga dan sebagainya lah, banyaklah pelajaran-pelajaran yang kita betul. sudah lalui di tahun kemarin. Bisa melewati beberapa masalah rintangan ya, juga bisa melalui beberapa kelalaian kita, kemalasan kita, juga kadang-kadang kita sadar juga kebodohan-kebodohan kita yang kemarin kita lakukan ya, Benar. yang tanpa baik yang sudah kita ketahui ya, jadi kita sadar, maupun sesuatu hal yang kita nggak sadar kita lakukan gitu ya. Ya tentunya mengambil hikmah pengalaman kemarin supaya sesuatu hal yang buruk tidak terulang lagi kepada diri kita. Terus musibah kemarin ya. Musibah kan banyak, bukan bencana alam aja ya. Benar, Pak. Musibah pada diri kita maupun keluarga kita. Mudah-mudahan juga menjadi suatu pelajaran buat kita ke depannya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Terutama ya mungkin kita kemarin banyak yang kita tinggalin karena kan kita merasa nih umur kita merasanya panjang aja, gitu kan? Benar, Bang. Jadi kadang-kadang mau ibadah kayaknya ntar aja. Apalagi mau sholat, mau zuhur ntar aja, ngulur waktu ibadah. Terus sampai akhirnya kadang merasa umur kita panjang kan gitu ya. Merasa umur kita panjang, kita yakin bahwa umur kita bakal terus panjang. Akhirnya kita meninggalkan ibadah dengan lalai-lalai tersebut. Ngegampangin lah gitu ya. Ya mudah-mudahan di tahun besok kita sudah, di tahun ke depan ini di 2026 mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah, lebih ibadahnya lebih mantap lagi gitu ya. Proses yang paling bolong-bolong ibadahnya mungkin di tahun besok mudah-mudahan lebih full lagi kan gitu ya. Kan semuanya proses, benar. Proses, nggak ada semuanya langsung sempurna kan gitu, kecuali Rasulullah SAW ya. Kalau kita mah ya memang dasarnya banyak kelalaian, banyak kebodohan yang kita kerjakan, lakukan, terus juga banyak suatu hal yang buruk kita perbuat. Ya kita sadar diri, introspeksi diri gitu ya, melakukan punafikan dan sebagainya kan gitu, kita pasti itu. Ya mudah-mudahan di tahun depan kita bisa merubah lah bersifat, perilaku dan sebagainya, termasuk Abah juga introspeksi diri, al-fakir ya, banyak kesalahan. Gitu, mudah-mudahan tahun depannya kita masih diberikan umur panjang, ya kan? Masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan hidup. Allah tambahkan keberkahannya. Ya, itu harapan kita kan begitu. Jadi kemarin pengalaman, ada yang mungkin mengalami suatu hal yang buruk, ada yang mengalami pertikaian di rumah tangga, ataupun putus pekerjaan sehingga membuat orang itu depresi, ada yang begitu. Sehingga akhirnya apa? Dia sudah malas tuh menghadapi masa depan. Ya kan? Banyak yang begitu. Akhirnya sudah putus asa lah ya. Banyak yang begitu. Kita temuin putus asa, nyongsong hari esok karena udahlah gini aja lah. Dari tahun-tahun kemarin kayak begini aja. Mau usaha juga kadang-kadang berpikiran yang nggak baik gitu ya, berusaha apa aja juga tetap begini aja. Gitu, sehingga menyebabkan orang tersebut jadi nggak giro, nggak semangat gitu, dalam menyongsong kehidupannya, dalam menyongsong mencari rezekinya. Nah hal yang kayak gitu
diusahakan kita menghindari perkataan-perkataan yang nggak baik, Wan. Karena perkataan itu yang nggak baik itu keluar bukan cuma sebatas lisan aja. Hati pun ketika kita mengucap sebelum lisan keluar kan dulu biasanya dulu hati dulu kan. Benar. Nah itu jangan diucapkan. Misalnya, ya tahun berapa tahun ini ke depan saya belum dapat jodoh. Misalnya yang belum jomblo nih, umurnya makin tua ya, kayak makin sulit aja saya dapat jodoh. Jadi doa tuh. Maka akan sulit jodohnya. Ataupun usaha ya sepi-sepi aja usaha saya. Begini aja. Setiap hari dapatnya cuma 100.000, 50.000. Gocap lagi. Gitu. Nah, jadi dia menyebabkan dari perkataan itu ya menjadi doa buat dia. Kenapa? Dia nggak bersyukur dengan nikmat apa yang Allah kasih, dengan rezeki tersebut. Bukan nilainya sebenarnya yang ketika Allah menguji seseorang itu bukan nominal nilainya yang kita dapati, tapi bersyukur nggak kita dengan zat pemberi. Nah itu. Nah dari kayak gitu bisa menyebabkan apa? Menjadi doa buat kita. Kalau kita bilang yang punya usaha nih ya, begini aja ya udah. Nah terus juga yang punya kerjaan nih kan, namanya pekerjaan itu pasti ada yang namanya pangkat, kenaikan kan gitu ya. Betul, Pak. Dia kadang udah merasa, gue paling segini-gini aja, gue mau bertahun-tahun juga naikin ke jabatan gak mungkin. Nah itu menjadi satu doa buat dia, gitu ya. Padahal mungkin ada sesuatu perkara di situ, kalau dia husnuzon, prasangka baik, ya mungkin Allah angkat derajatnya. Kedudukannya, jabatannya dan sebagainya. Yang punya usaha juga kalau dia husnuzon, prasangka baik sama Allah, dengan usaha yang dia dapatkan, merasa terpuruk terus setiap tahun ya terus-terusan begitu. Kalau prasangka husnuzon yang baik, ya pasti insya Allah di tahun kedepannya pun mungkin akan ditambah rezekinya, pelanggannya akan banyak, gitu ya, pembelinya juga banyak. Yang tadi tuh belum punya jodoh juga kan, gitu. Mudah-mudahan aja dikasih jodoh yang terbaik. Ada orang yang sakit-sakitan, Man. Ada begitu, ngeluh sakit mulu. Ya, sakit gak sembuh-sembuh. Jadi itu. Karena dari hati dan ucapannya mengeluarkan kalimat seperti itu, Bang. Dari hati ucapannya dan pola pikirnya dia. Sehingga menyebabkan apa yang ada dia sampaikan menjadi suatu doa. Harusnya dirubah menjadi yang positif. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Besok insya Allah saya sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa beraktivitas. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan saya bisa ibadah kayak yang lain. Kebanyakan ya ini penyakit begini, hanya nggak bakal sembuh-sembuh ini. Ya Allah, kayaknya begini aja. Gitu. Nah, kalau udah kalimat begitu, akhirnya dia mengunci dengan ucapan dan perkataan dia, ya itu jadi doa. Makanya dengan ujian sakit seberat apapun ujian itu, maka ucapkan alhamdulillah dengan rasa syukur. Bagaimana kita pernah dengar riwayat Nabi Allah Ayub diberikan penyakit yang sangat luar biasa, bahkan ditinggalkan beberapa istrinya kan gitu ya. Itu suatu pelajaran buat kita. Artinya apa dengan hal begitu? Tentunya kita harus kuat secara mental dan berpikiran positif sehingga menimbulkan suatu aura yang baik juga buat diri dia dan penyemangat buat diri dia, dan doanya selalu mengucapkan alhamdulillah sehingga menjadi doa kedepannya. Ya nggak tahu, siapa tahu ketika di hari ini stroke sakit berat atau apa, dengan pikiran yang positif, dibawa happy, dibawa senang, dengan berasa syukur dengan apa yang Allah kasih sama dia. Kan gitu ya, sehingga bisa melewati ujian tersebut dan Allah mudah angkat penyakitnya. Kan yang memberikan hidup siapa? Allah. Yang memberikan bahagia siapa? Allah. Yang maha berkehendak siapa? Allah. Udah beda sama Allah. Allah yang maha berkehendak kok. Gitu kan. Itu. Ya mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi. Ya termasuk Abah, masuk antum kan gitu ya. Karena proses orang hidup itu pasti akan melewati beberapa ujian. Ujian rezeki, ujian rumah tangga, ujian anak, gitu kan ya, ujian bersahabat dengan lingkungan, termasuk ujian kemerasan pada diri kitanya. Nah itu kan, semacam loh kan. Masya Allah. Mungkin
kalau izin saya benang merah adalah bagaimana kita persoalan itu pasti ada dalam kehidupan. Bagaimana kita menyikapi setiap persoalan itu dengan berbaik sangka, dengan husnuzon kepada Allah, husnuzon terhadap diri kita, kan begitu, sehingga itu menciptakan energi yang baik, energi yang positif, energi yang menyembuhkan, gitu, untuk diri kita dan kehidupan kita, entah dari sisi pribadi, karir, rezeki, usaha, ataupun khususnya dalam ibadah, agar ibadah kita bisa lebih tingkat lagi, yang mungkin sebelumnya belum sholat 5 waktu, belajar ditingkatkan, ya kan, untuk menjadi 5 waktu. Yang sudah 5 waktu, waktunya mungkin di ujung, belajar lebih awal, atau ditambah rawatibnya. Jadi terus berhusnuzon, terus membuat energi positif untuk perubahan diri, ya Bang. Betul. Diawali dari hati. Ya, hati dan niat yang baik. Dari niat yang baik. Sehingga mengeluarkan kalimat ucapan yang keluar dari hati maupun dari lisan, keluar kalimat-kalimat yang positif, yang sifatnya membangkitkan giro dia. Membangkitkan giro dia. Gitu. Ya maaf ya Abah, kan secara bicara tentang agama Abah masih jauh banget tuan. Jauhnya Abah, apalagi saya Bang. Enggak, lu jauh banget, rendah banget ya. Jadi Masya Allah. Jadi maaf banget kalau ada perkataan, bukan berarti saya merasa wah guru ustadz, bukan, saya mah bukan. Cuman saya mah ngedengerin guru aja ngomong, gitu ya. Masya Allah. Ngerendahnya aja itu udah di atas gunung, ya kan? Apalagi kita ya. Masya Allah. Ya kadang gini, manusia itu kan lebih banyak sifat tamaknya, Wan. Tamaknya, angan-angannya yang terlalu melambung, ambisinya yang besar atau halu. Iya, ambisinya terlalu besar. Dia tidak melampaui sehingga dia melampaui daripada melampaui daripada perjalanan proses hidupnya dia. Gini, kadang-kadang gini, kita ini berambisinya sangat tinggi ya. Ketika melampaui ujian, proses perjalanan tersebut kita nggak sampai, akhirnya kita lebih banyak mengeluh. Sehingga apa? Suudzon kepada Allah, Allah nggak adil. Saya udah berjuang, saya sudah, ada juga orang-orang yang mungkin yang pernah mengamalkan satu amalan dengan zikir-zikir dan doa-doa yang diamalkan ratusan kali, ribuan kali dia doa. Ibadah-ibadahnya pun juga mungkin dia juga jalankan secara ini. Tapi Allah uji dengan kesabaran dia. Nah, ketika melewati proses ujian tersebut, banyak yang nggak sabar. Sehingga dilalui dalam proses sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus proses kemarin-kemarin tuh, dia mendapati suatu hal kegagalan. Ada sesuatu hal yang diharapkan itu belum sampai. Sehingga apa? Berpikirannya kacau, suudzon. Sehingga apa? Dia berkata, percuma gua baca doa begini, gua wirid begini, nggak hasil. Allah ya. Gue percuma kayaknya dekat sama orang-orang soleh, tapi ya begini ya hidup gua. Sholat 5 waktu misalnya, begini, ya selalu jadi timbulnya mengeluh dengan amalia-amalia yang dia kerjakan, ibadah-ibadah dia menyalahkan amalia kerjakan. Allah ya. Gitu. Sehingga apa? Hati-hati. Murtad bukan sebatas orang yang kita ketahui murtad dalam segi pindah dalam agama, akidah. Bukan itu. Bukan cuma itu. Ada orang murtad itu tadi melalui perkataan-perkataan dia. Allah ya. Gitu, hati-hati tuh. Makanya ya bersyukurlah kita masih bisa ibadah. Bersyukurlah kita masih menjalani wirid. Walaupun proses kita dalam ujian itu belum sampai diberikan. Bukan belum sampai diberikan. Artinya Allah pasti akan memberikan sesuatu pada saat nantinya. Ataupun mungkin nanti jadi amalan dia nanti di akhirat. Atau kebekal dia di alam barzah dan sebagainya. Kan itu pun kita
Allah yang maha kuasa, yang maha memberi. Benar. Yang penting kita jalanin aja dengan ikhlas, dengan ridho. Jangan berhitung-hitung dengan apa yang kita kerjakan. Benar. Kita mengamalkan wirid ini begini untuk ini perkara dunianya. Mulai ketika dunianya nggak dapat, mengeluh sama Allah. Akhirnya tinggalkan wirid tersebut, tinggalkan ibadah tersebut. Wah, itu hati-hati. Jalin aja sesuatu amaliyah yang secara ibadah, jalin aja dengan ikhlas. Jangan usah ngeluh, jalin aja. Kita yakin kok. Bahkan apa sering ngobrol sama teman-teman termasuk antum. Minta sesuatu hal yang mustahil kita dapetin. Maaf nih, misalnya kayak abah pengangguran, kalau ada kerjaan ya kerjaan, yang namanya di bidang jasa ya. Gitu. Kalau lagi nggak ada, jamnya nggak puasa mengeluh. Jadi ya pikiran husnuzon aja, pasangan baik aja. Kalau kita berpikiran yang di luar apa namanya berpikiran merendahkan Allah, ya artinya percuma gue begini, percuma gue begini, percuma dia sholat, percuma dia zikir, akhirnya gue bertahun-tahun nggak dapat hasilnya. Hati-hati. Tapi kita sadarin kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat nafas, nikmat jalan sana sini, nikmat merasakan cicipan makanan. Coba lihat orang yang sakit di ICU, ya, kalau nggak mau BPJS. Ya, misalnya nggak punya BPJS, otomatis pakai uang pribadi. Nah, ataupun juga yang walaupun BPJS, mungkin juga ada obat yang tidak tercover dengan BPJS, kan otomatis kita banyak mengeluarkan biaya. Nah sekarang kita masih kasih sehat, apalagi yang nggak ada disyukurin. Jalanin aja prosesnya, ibadahnya, khusus dalam perasaan baiknya. Tanpa kita sadari mungkin saat itu kita dikasih pelindungan sama Allah. Ada sesuatu hal yang buruk mungkin terjadi sama dia, karena kita melakukan ritual rezeki dan sebagainya tersebut. Tanpa kita sadari mungkin Allah kasih pelindungan tanpa kita sadari. Begitu kan. Makanya sujud aja deh, perasaan yang baik aja. Jangan sampai kita kotori hati kita. Sumbernya di sini kan hati. Gitu. Nah, menarik nih, Bang. Jangan mengotori hati kita. Kan begitu. Sebagai orang awam, Bah, kan begitu. Sumber dari segala sumber penyakit adalah keburukan hati. Nah, mohon nasihat dan bimbingan Abah, bagaimana kita sebagai seorang pribadi menata hati dan terus belajar membersihkan hati kita. Karena kan hati itu kadang turun, kadang naik, kan begitu. Kadang lagi giat ibadah, kadang lagi turun, gitu. Kadang misalnya lagi ada ucapan-ucapan yang kurang baik, kan begitu. Nah, bagaimana menjaga dan menata hati kita agar selalu bisa lebih baik gitu, Bang. Ya tadi pertama husnuzon, prasangka baik. Awali dengan berhusnuzon, prasangka baik. Banyakin istighfar. Banyak istighfar. Ya, kan kita nggak sadar ya kadang-kadang perbuatan, perkataan kita itu yang keluar kadang-kadang tapi kita sadari nggak baik. Terus juga jangan kepancing omongan orang untuk menjaga hati kita. Mau orang fitnah kita, mau orang gunjingin kita, mau orang jelek-jelekin kita, mau orang apapun yang sifatnya nggak baik buat diri kita, udah biarin aja. Allah mau lihat kok, Allah mau tahu kok, gitu ya. Karena akan kembali kepada orang tersebut. Udah jalan aja kita hidup sebisa mungkin khairun nas anfa'uhum nas, bermanfaat bagi kita, bermanfaat buat orang banyak. Sehingga kita kadang kalau gini, katain, lu mah begitu hidup lu, langsak mulu begini, masuk ke hati. Sehingga akan mengotori hati kita. Ketemu orang itu akan bawaannya sembel, jengkel. Ibadah juga bawaannya jadi kebayang terus. Betul nggak? Jadi apa simbolnya? Penyakit hati. Tanpa disadari dari ujian tersebut, orang tersebut memancarkan sesuatu energi negatif melalui perkataannya, sehingga negatif tersebut masuk kepada diri kita dan mengotori hati kita, sehingga akan merubah perilaku kita. Pasti. Kenapa bisa merubah perilaku kita? Iya. Begitu semua orang yang ngomong kita jelekin kita jadi benci sama dia. Gitu. Jadi ya udah, prasangka baik aja sama orang, jangan orang mau ngomong biarin aja.
Toh kita nggak melakukan hal yang begitu. Benar. Iya. Kalaupun kita mungkin melakukan gitu ya kita istighfar aja, gitu ya. Dan kita jangan mengulangi lagi. Ya Allah, terima kasih dikasih nasihat. Ya Allah, terima kasih dapat teguran dari hamba-Mu. Ya Allah, hamba sadar, hamba ini hina, hamba ini sadar, hamba ini banyak dosa dengan khilafan yang hamba lakukan. Ya Allah, maafin ya Allah. Udah gitu aja. Sehingga tidak membekas kepada hati dan diri kita. Tidak menyalahkan orang lain. Ya kan? Karena banyak di gen Z ya sebutnya ya, atau gen Z yang zaman now nih Bang. Itu nyalahin misalnya, ini gara-gara orang tua saya nih, gitu, ya kan gitu. Kagak disekolahin di tempat yang bagus, kagak dikasih kursus atau apa namanya karate, taekwondo. Padahal pengen nih anaknya nih, kan begitu. Tapi kan orang tua tuh melihat, kan begitu. Mungkin ada hal-hal yang belum saatnya, kan begitu. Tapi kan namanya jiwa anak muda nih Bah, ya kan begitu. Yang menggebu-gebu, yang selalu ingin, terus temen-temennya seperti itu, tapi ingin ikut-ikut, kan begitu. Terus ada prestis nih, biar dibilang, itu masuk ke komunitas yang bagus, positif atau elit, kan begitu tuh Bah, gitu. Itu bagaimana tuh Bah, ya kan gitu. Zaman sekarang banyak FOMO ya tuh. FOMO, nggak ngukur diri ya. Nggak ngukur diri. Kemampuan dia. Iya, benar. Banyak juga akhirnya salah jalan. Benar. Melakukan kriminal, buat FOMO tadi. Benar. Nggak punya kemampuan akhirnya melakukan suatu hal tindakan yang nggak baik. Memaksakan gitu kepada orang tua, kan begitu ya. Oke, gini. Kita di dunia ini, Abah diajarin tuh sama sama orang punya orang tua ya. Jadi ini harus yang kita muliakan, kita hormati, kita cintai, dan kita jaga jangan sampai menyakiti. Ada dua, Man. Yaitu pertama orang tua. Yang kedua guru. Orang tua itu adalah orang tua biologis. Ya, biologis apa? Yang melahirkan kita, merawat kita ketika sudah lahir, mengajarkan kita berjalan, makan, terus juga kita punya bapak sebagai orang tua yang menafkahi kita, membesarkan kita supaya menjadi orang yang sukses ke depannya, menjadi orang yang soleh atau soleha ketika dia sudah besar, menjadi orang yang berjuang nih orang tua kita untuk supaya anak kita ini berhasil ke depannya. Berhasilnya apa sih? Berhasil ketika dia sudah besar, dia bisa membahagiakan orang tuanya, dan yang terpenting dia tidak melupakan untuk mendoakan orang tuanya. Gitu. Itu secara orang tua biologis, Nah, itu jangan kita sakiti, jangan kita zalimi, ya, jangan kita udah merasa kita cukup, merasa kita memiliki, akhirnya kita mengabaikan orang tua kita, melupakan orang tua, itu bahaya. Sehingga kita dapat merendahkan orang tua kita. Kan banyak cita-cita kan? Banyak. Yang ketika dia sukses atau apa, dia menuntut orang tuanya. Ataupun dibuang orang tuanya ke panti asuhan, banyak itu cerita begitu. Itu ketutup pintu surganya Allah Ta'ala. Ketutupan, jangan. Jadi biar sebisa apapun tadi itu, kita lihat kadar kemampuan, kesanggupan orang tua kita. Bukan kita merendahkan orang tua kita. Benar. Ya, kita lihat ukur kemampuan orang tua kita. Kita kudu sadar diri. Ya, kalau yang FOMO misalnya yang orang mengikuti trennya dengan nilai ratusan ribu ataupun jutaan dan sebagainya dengan stylenya begitu, itu kita nggak ada kemampuan seperti itu, ngapain kita ikutin? Dan ikut-ikutan lah ya. Ikut-ikutan. Ya biarin lo tren lu seperti orang, gue begini aja, karena gue mampu. Gue nggak mau ngebebanin orang tua gue. Kasarnya seperti itu nih buat anak muda. Ya, kalau mau seperti itu, cari rezeki yang benar. Kamu jadi orang sukses ke depannya. Gitu kan, buat anak-anak muda nih. Kerja yang benar, pengen seperti itu, punya duit penghasilan sendiri, jangan maksakan orang tua kita. Gitu. Kalau kadang-kadang nggak dikasih, marah-marah, ngamuk, bahkan sampai pernah abalnya tuh di satu sosmed, orang tuanya tonjokin perkara ngasih duit, ibunya tonjokin perkara ngasih duit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling kundang zaman sekarang begitu kan. Durhaka sama orang tua, nggak dikasih duit, ngambek, nggak malu gitu loh.
udah gede Wan, seperti Anda lihat di sosmed ya Allah. Harusnya kan kalau dia sudah besar, dia mampu untuk mencari rezeki, dia bekerja, bahagiakan orang tuanya. Kasih cukupi kebutuhannya. Benar. Jangan malah udah nuntut terus orang tuanya, nuntut terus. Jangan. Ya itu hati-hati kalau sudah kita memberikan kecewa kepada hati orang tua kita. Wahaya. Pintu surga ditutup. Karena orang tua itu keramatnya dunia akhirat. Pintu dunia, pintu akhirat, keridhaan Allah ada di orang tua kita. Makanya udah jangan kecewain orang tua kita. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup untuk style begini, ngikutin tren, FOMO-nya begini. Nggak usah, udah biarin aja. Hidup apa adanya aja. Iya kan? Benar. Hidup apa adanya aja. Malah orang akan melihat kebanggaan seorang itu, dan dia akan bangga sendiri dengan keberhasilan dia ketika dia akan mendapat suksesan. Ketika dia sukses, dia sanggup apa aja yang dilakukan. Artinya dia sanggup. Gue dulu pengen style begini, karena gue sanggup, gue punya uang, gue coba. Artinya apa? Tidak membebani orang tua. Dan dia rezeki banyak tadi, cukupi orang tua. Wan, kita punya rezeki banyak, punya harta banyak, rumah banyak. Kalau kita nggak bagian orang tua, hati-hati, ya, bakal belangsak ke depannya. Iya, matinya bakal hina. Alhamdulillah menjadi gitu. Nah, biar kata ente punya rumah banyak, ente kasih satu hotel, 200 rumah orang ke ibu kita, nggak akan bisa membalas jasa orang tua kita, terutama ibu. Setetes ASI yang sudah masuk dalam diri tubuh kita, dengan apa yang ente miliki, perkara harta dan sebagainya, nggak bisa membalas jasa tersebut. Nggak bisa. Ya, rendah di nilainya itu. Makanya muliakan orang tua. Terus yang kedua, guru. Kalau guru itu jangan sampai kita menyakiti hati guru. Ya, sebab guru itulah yang mengarahkan kita, membimbing kita. Ini guru ini orang tua bekal akhirat, Wan. Ya, tadi biologis orang tua kita. Ini guru yang membimbing kita, mengarahkan kita, menasihati kita untuk menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah dan lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Mengarahkan dan bimbing nasihatnya. Kalau mau diakui murid, ya itu laksana kulit sama daki, nempel terus yang mana-mana, gitu. Gitu. Dan istiqomah. Apa yang disampaikan guru, nasihati guru, istiqomah. Gitu. Kadang-kadang orang putus asa karena ketika datang akan ingin mengharapkan sesuatu pada guru tersebut. Ketika guru itu kan mengeker kemampuan seseorang, nggak bisa langsung belas nggak bisa. Kalau kenapa-napa guru juga bertanggung jawab. Benar. Gitu ya. Kayak ujian sekolah gitu, Bang? Iya, sekolah. Ada tahapannya. Ada tangganya. Ada tahapannya. Sekolah aja ada tahapannya. Kan gitu ya, dari PAUD mungkin ke TK, SD, SMP, SMP, SMA, kuliah, nanti masuk kejuruan lagi apa tuh? S1, S2, S3, kan? Semua ada tahapan, nggak bisa langsung instan, nggak bisa. Banyak orang-orang yang ketika mau datangi guru agama, mau guru spiritual, banyak kali orang guru spiritual nih, ketika datang dia mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu. Artinya pengen segera dia bisa seperti itu. Nggak bisa, semua proses. Terus juga jangan pernah kita menyakiti, menyinggung hati orang guru. Terus kalau sudah berhasil, ente udah berhasil nih, bahkan ente udah pintar, sehingga merasa kita lebih pintar, bahkan lebih pintar dari guru kita, sehingga kita merendahkan guru itu, hati-hati. Keberkahan dari ilmu tersebut hilang. Jangan. Tetap walaupun ente derajatnya lebih tinggi atau ente jadi pejabat, walaupun ente udah melampaui ilmunya daripada guru yang pertama kita belajar sama dia, terus kita merendahkan. Wah, hati-hati. Tetap walaupun gimana, karena sebab guru itu kita bisa mengenal daripada ilmu itu. Karena sebab guru itu menjembatani kita dapat karomah keilmuan, maunah keilmuan tersebut. Kita mudah mempelajarinya, menyerap daripada ilmu tersebut. Gitu, hati-hati, keberkahan bisa hilang. Gitu. Banyak kali yang meninggalkan gurunya begitu. Benar. Dan itu lagi, Wan, nggak semua orang yang belajar itu dianggap murid. Iya, nggak semua. Tidak semua yang datang, hadir, diakui murid. Nggak semua. Nggak semua.
Gitu, Pak. Boleh minta pemahamannya, Pak? Ya. Kalau yang namanya pengen diagami murid, dia terus tuh istiqomah. Dia tidak meninggalkan daripada gurunya, mempelajari, haus terhadap ilmu yang diberikan gurunya, dan istiqomah ketika diberikan amalan ataupun ijazah daripada gurunya. Terus, ya tadi saya bilang seperti kulit dan daging, nggak terpisah, kemanapun dia akan nempel. Itu baru dianggap diakui sebagai seorang murid. Tapi kalau orang yang cuma sebatas datang, selesai datang, besoknya enggak, terus menghilang, belum diakui murid. Itu sebatas silaturahmi kepada seorang mu'alim atau sebagai orang soleh. Dan maaf, Mbak, antara murid itu ada ikatan atau misalnya ijazah atau talqin gitu, Mbak? Ada talqin, ada pun ada namanya di di baiat. Itu kalau bahasa begitu kan orang bisa bilang tarik atau sebagainya. Benar. Itu akan apa? Menyatukan supaya nempel keterikatannya terhadap guru dan murid. Gitu. Banyak orang-orang yang sebatas silaturahmi terus menganggap itu guru saya, guru saya. Ya, boleh aja anggap guru, tapi kan belum tentu seorang guru akan menganggap dia murid. Nah, kalimatnya indah tuh, Bang. Iya. Saya mencintai kamu, apakah kamu mencintai saya? Ya, kan belum tahu, belum tentu. Iya kan begitu. Iya kan gitu. Gitu. Ya. Allah. Makanya ketika kita datang kepada orang, seorang guru, kita mau menuntut ilmu guru, lepas tuh keakuannya kita, kemerasaannya kita, kita merasa hebat, lepas, nggak ada apa-apanya, kosongin. Jubah-jubahnya lepasin semua. Kosongin. Kenapa begitu kosongin? Karena ketika kita kosong, ilmu yang akan diberikan seorang guru tersebut, yang ketika kita ingin berharap keilmuan dari guru tersebut, akan masuk dengan ikhlas dan ridho dari ilmu tersebut. Sehingga akan menyatu pada diri dia, sehingga dia mudah mengamalkannya, sehingga terbuka daripada hijab-hijab kebodohan dia, menjadi orang yang pandai memahami daripada pemahaman ilmu tersebut. Gitu. Kalau datang dengan kemerasaan, ya nggak lama duduk sama orang alim, nggak lama dengan guru. Di filter lama-lama sebulan, 2 bulan, setengah tahun tinggalin. Masanya merasa saya lebih tahu nih, misalnya dibandingin yang diomongin sama guru. Atau enggak merasa udah sering dengar nih. Udah sering dengar. Ayat ini sering dengar, nasihat begini. Nasihatin. Tidak merendahkan. Jangan. Walaupun kita sering mendengar nasihat seperti itu di ulama manapun, dengarkan dengan bijak dan dengarkan dengan rasa hati yang tulus, ikhlas. Nah, kalau kita sering dengerin, apa kita sudah mengamalkan? Benar. Beda. Orang yang cuma dengerin tapi nggak mengamalkan percuma. Dan ini dari guru langsung, artinya ada sanatnya. Kan iya begitu? Dong, ada sanatnya. Ya kan jelas. Kan begitu. Makanya ketika kita belajar, kita lihat ini gurunya siapa. Iya. Keturunan dari keluarga yang bagaimana, betul. Sanad keilmuannya sampai kemana, apakah sampai kepada Rasulullah. Jangan banyak sekarang yang Abah nemuin, ada di YouTube Abah juga yang berobat sama Abah gitu, mereka akhirnya ngeblank gila, karena apa? Belajar dari orang yang, maaf, tanda kutip, copy paste dari Google, copy paste dia menjepak dari YouTube. Allah. Atau mungkin dia belajar sama guru, tapi gurunya yang copy paste. Ya, iya. Bisa yang namanya guru itu, misalnya memberikan ijazah segala, itu secara langsung kitab qabulnya. Iya, benar. Qabulnya itu yang lebih secara langsung. Tuh nggak bisa yang begitu. Jadi lebih afdol itulah kita datang, kita sowan, ya kita bagaimana datang kepada guru tersebut untuk mengharapkan dan mengamalkan daripada keridhaan guru tersebut, supaya kita bisa mengikuti arahan nasihatnya dari keilmuan tersebut, sehingga manfaat dan mudah menyerap memahaminya. Itu kan. Ya, tadi dia bilang ada orang yang baru sekali, 2 kali, 3 kali menganggap murid, ya kan dia bilang belum tentu gurunya nganggap murid. Kepedean dulu kali, Pak ya? Kepedean dulu kali. Saya nih biasanya dari guru ini, itu murid guru saya, guru besar saya. Kalau gurunya nggak ngakuin, nah Allah. Gitu. Karena kadang-kadang orang yang datang misalnya ke rumah guru spiritual dan sebagainya, dia datang mengharapkan sesuatu hal yang diharapkan dalam perkara itu, dia bisa sampai mendapatkan keilmuan tersebut. Dan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak dikasih-kasih.
Akhirnya berpikiran suuzon terhadap guru tersebut. Ya, gue sudah bertahun-tahun gak dikasih-kasih. Ngapain gue timbang capek doang datang ke situ. Zikir doang, tawasul doang, ini doang gak dikasih-kasih. Hitung dia. Gitu. Hatinya udah kotor. Sehingga apa? Dia tinggalkan itu guru tersebut. Seorang guru itu memberikan sesuatu kepada muridnya. Dia akan mengukur kadarnya dulu, kemampuannya dulu, ataupun kekuatan dia dalam pemahaman tersebut. Nggak langsung main jedok kasih anak SD. Atau nggak anak TK dikasih motor, motor balap misalnya, naiknya belum tentu bisa. Benar. Apalagi ngidupin. Benar. Mungkin bisa ngidupin, belum tentu bawa kendaraan yang benar. Benar. Kan gitu ya. Benar. Ugal-ugalan, kalau memang dia bisa ugal-ugalan, udah tahu rambu-rambu lalu lintas, emosionalnya kendaraan. Itu makanya ketika kita menuntut ilmu, datang kepada seorang alim, datang orang soleh yang menurut kita dia mumpuni daripada keilmuan, datang kosongkan hati kita. Jangan pakai nafsu. Kalau orang datang pakai nafsu, ninggalin ilmunya cepet. Ninggalin orang solehnya cepet. Kenapa? Gak sabaran, tinggalin pergi. Atau dia punya hajat, keinginan tertentu mungkin, Mbah. Ya itu salah hajatnya, dia pengen bisa sesuatu. Tapi nggak diberikan, bukan nggak diberikan. Guru itu ketika datang akan membersihkan dulu wadahnya. Oh, maksudnya karakter mungkin saya masih sombong, saya masih ujub, saya masih bawa keakuan, saya merasa tanda kutip di kantor ataupun di luar sana saya masih petantang-petenteng, kan begitu. Sehingga nanti kalau datang dengan nafsu, ketika dapat sesuatu ilmu, dia akan membusukkan dada. Na'udzubillah. Kecil, sanggup. Nah, itu yang dijaga oleh seorang guru, seorang mursyid itu. Dijaga adalah supaya jangan sampai memiliki sifat perilaku karakter yang seperti itu. Harusnya menjadi warok, menjadi tawadu. Nah, itu dengan adanya ilmu harusnya menjadi warok, lebih dekat kepada Allah, lebih tawadu. Iya makanya kan padi gitu, Bah. Iya makanya kan gitu. Iya, yang pertama kan yang kita harus pelajari adalah yang diajari oleh seorang guru itu kepada muridnya bukan ilmu dulu sebenarnya, adab dulu. Adab dulu. Belajar adab yang pas, adab yang baik, perilakunya. Baru masuk kalau sudah adabnya sudah bisa beradaptasi, perilakunya juga sudah bisa, mestinya memuliakan guru tersebut, baru masuk tingkatan keilmuan. Karena kalau sudah mencapai itu, dia akan menghilangkan keakuan kemerasaannya, gitu. Gitu kan, karena kan ya banyak lah ya yang mau belajar, mau silaturahmi kita ya. Sebatas begitu doang, terus dia tinggalin, akhirnya mengaku bahwa saya muridnya. Misalnya maaf ya, saya muridnya ini, padahal mah lu belajar kapan sama gua? Lu dapet ijazahnya kapan sama gua? Akhirnya gitu. Aku gitu, Pak. Aku. Banyak gitu. Saya kenal sama jenderal ini, saya kenal sama petinggi ini, ngaku-ngaku. Iya kan sebatas kenal doang. Sahabatan enggak? Iya. Beda, timbang kenal dengan sahabatan beda. Lo kenal mah sebatas, tapi kalau udah sahabatan, kan dicari di mana, lo di mana, gue sini, ayo, gue kangen sama lo, kasarnya begitu. Allah. Izin, Bah, dari hal yang tadi Abah sampaikan, boleh nggak saya tarik agak lebih tinggi? Ya kan gitu. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, apakah Rasulullah mencintai kita? Apakah kita mengenal Rasulullah? Apakah kita dekat dengan Rasulullah? Kan gitu. Fase ujung tertingginya kan seperti itu. Na'udzubillah menjadi semoga kita diaku sebagai umatnya Rasulullah. Tapi kan kita harus sadar diri adabnya. Bagaimana kita, apakah kita sudah mengenal kesehariannya Rasulullah, ya kan? Bagaimana, di mana dilahirkan, diwafatkannya beliau, kesehariannya, sunnah Rasulnya, ya kan, yang menjadi contoh kehidupan sehari-hari, itu baru kita mengikuti. Tapi belum tentu kita diakuin tuh, Bah. Nah, tips, Bah, ya kan gitu, ya kan begitu. Bagaimana kita terus meningkatkan diri untuk terus kepada bagaimana agar kita bisa, kalau guru bisa kita bisa mengaku murid, tapi belum tentu bisa diaku jadi murid. Nah, bagaimana kalau kita
ya kan gitu, mengaku umat Rasulullah, tapi nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, tapi kita tidak diaku sebagai umatnya Rasulullah, kan begitu, Bah. Jangan sampai kita ngaku-ngaku nih, ya kan, ngakunya umat Rasulullah tapi nggak gitu, Bah. Ini mungkin kayak agak ketinggian ya, Bah, mungkin agak ketinggian, tapi saya flashnya langsung ke atas gitu loh, Bah. Kan begitu, saya takutkan, kan begitu, Bah. Saya takutkan belajar dari yang terdekat, yang sederhana, kepada orang tua, kepada guru, kan begitu ya, ya kan gitu. Dan ujungnya kan mencari ridho, kan begitu, dari dan syafaat Rasulullah, gitu. Ngerucutnya kan ke beliau. Iya, beliau. Benar itu. Jadi kalau bicara Rasulullah itu masya Allah ya, rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah ini mencintai semua umatnya, mau yang rusak, mau yang hancur lah gitu ya, perilaku sifatnya, mau yang jauh dari Allah pun Rasulullah cinta kepada umatnya, gitu ya. Beda dengan manusia kan kadang-kadang udah begitu udah benci, jauh. Tapi Rasulullah rahmatan lil alamin. Bahkan seorang non muslim pun dia akan dihargai, dicintai oleh Rasulullah, gitu ya. Jadi Rasulullah tuh akhlak yang mulia, akhlak yang masya Allah, akhlak yang nggak ada tandingannya lah kalau melihat akhlak beliau. Nah, bagaimana kita bisa diakui umat Rasulullah SAW? Kita tetap sini, kita Rasulullah kan mengakui semua umatnya, tapi kitanya kadang-kadang menjauh kepada Rasulnya. Kenapa menjauh? Kita nggak mengikuti arahan beliau, nasihatnya beliau yang disampaikan melalui persahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in, pada ulama-ulama, pada guru-guru kita nggak ngikutin nasihatnya, dan kita nggak pernah berselawat kepada Rasul, nggak pernah bertawasul bersama pada Rasul. Gimana kita mau dapat syafaat? Orang yang mendapatkan syafaat itu tentunya akan dekat dengan Rasulullah. La yu'minu ahadukum ata akuna aba ilahi walidi waladi. Kalau nggak salah itu nafsihi sebenarnya. Jadi maaf ya kalau saya salah dalam hadis tersebut, maaf banget, sekarang kan saya bodoh agama kan, tapi saya berusaha dekat mengenal kepada agama tersebut. Jadi kita harus mencintai Rasul melebihi dari kecintaannya kepada kedua orang tua kita, kepada anak istri maupun anak kita, maupun pada harta yang kita miliki. Kita harus lebih cinta itu seperti Rasul. Kalau serius kita mencapai tingkatan kecintaan kepada Rasulullah, insya Allah kita cinta sama kita. Gitu. Ya kita salawat itu bukan sekedar berselawat kepada Rasulullah SAW untuk pribadi kita, tidak. Karena malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, engkau dapat salam dari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Artinya kita juga mengenalkan orang tua kita kepada Rasulullah SAW tanpa kita ketahui. Karena sebutkan tadi Pak, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril menyampaikan salawat kita untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau dapat salam dari Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, itu berarti apa? Ada Fulan bin Fulan ya, berarti kita memperkenalkan diri kita dan orang tua kita, sehingga mudah-mudahan bukan kita doang yang mendapatkan syafaat, orang tua kita, kakek nenek kita juga akan mendapatkan syafaat Rasul. Yang belajar syafaat, bukan apa-apa. Itu makanya Rasulullah terakhir ketika wafat, kita sering dengar tuh dari guru-guru, dari orang soleh, dari siapapun ya, sampaikan Rasulullah kita wafat apa? Ummati as-salat, ummati salat. Jangan kita jangan tinggal sholat, karena sholat itu kan hadiah dari Allah secara langsung untuk disampaikan kepada hambanya melalui perantara Rasulullah SAW, melalui Islam. Itu jadi jangan tinggalin sholat. Kalau pengen diakui sholat, kita pengen Islam, tapi kita nggak sholat, gimana? Kita mengikuti umat Rasul, tapi dia kenal Rasul, pribadinya, perangainya, akhlaknya, perbuatannya, bahkan apa yang disampaikan kepada Rasulullah. Misalnya Rasulullah menyampaikan cintai fakir miskin, cintai anak yatim, sedangkan kita membenci fakir miskin, sedangkan kita nggak peduli dengan anak-anak yatim. Gimana kita mengikuti akhlak Rasul? Itu, maaf ya, itu yang Abah dengar dari almarhum bapak Abah gitu. Jadi kalau bicara maaf ketika orang-orang yang pakar agama, kalau saya salah dalam penyampaian, maaf. Itu aja sih yang harus kita ya lebih
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana tadi tuh kedekatan kita mengenal Rasulnya. Jangan cuma Islam di KTP-nya doang. Agak banyak kan Islam di KTP saya Islam, iya. Sholat enggak. Kenal Rasulullah, Nabi Muhammad, kenal Nabi saya. Terus jalanin perintahnya enggak? Enggak. Itu. Iya. Jadi jangan sampai keakuan kita tersebut. Akhirnya kita malah jauh. Allah ya Rabb. Keakuan, merasa diri lebih pintar, lebih bisa, lebih tampan, lebih cantik, lebih sempurna, lebih mengetahui. Itu yang sebenarnya menjerumuskan kita, sifat itu ya Bang. Iya. Kita ini punya batasan. Yang maha lebih itu hanya Allah. Kita punya batasan. Umur kita ada batasan. Benar. Kita awet muda ada batasannya. Lama-lama bakal tua. Benar, Bang. Betul nggak? Benar. Bahkan rezeki yang kita punya bakal habis juga. Benar. Ya kan laksana batu es aja lama-lama mencair. Benar. Ya kan? Nggak mungkin jadi es terus kalau di luar. Kecuali masih di freezer. Itu kan kalau freezer masih hidup, kalau freezer udah mati kan mencair. Ya itulah artinya kita punya batasan. Sehingga jangan merasa lebih. Gitu. Janganlah kita memiliki sifat seperti iblis. Iblis itu kan sukanya dipuji, diagungkan, dimuliakan. Pengennya dianggap mulia, dianggap agung, paling tinggi. Selalu pengennya dipuji-puji. Nah kalau ada orang yang pengen dipuji-puji, ya iblis. Kalau orang pengen dibilang merasa alim, merasa soleh, merasa baik, merasa dermawan, merasa timbul tuh sifat merasanya, pengen harapan pujian itu iblis. Allah. Sederhana kalimatnya ya Allah. Tapi dalam maknanya Bah. Ya maaf begitu. Iya nggak apa-apa maksudnya. Artinya kan kita di sini podcast, kita sharing ya kan begitu. Ya itu yang Abah dapetin dari orang tua Abah dulunya. Masya Allah. Gitu. Ya pokoknya seseorang yang pengen harapan pujian dari manusia. Nah, garis bawahin. Ya, iblis. Sama memang sifat iblis. Sifatnya adalah sifat iblis. Iblis. Makanya disanjung. Pengennya disanjung. Pengennya orang kaya membesarkan. Pengen jadi orang alim disebut. Pengen jadi orang soleh. Pengen dia bilang ahli hadis, Al-Quran, dipuji-puji, pengen disebut, pengen dibilang orang wah baik banget nih orang. Cuman harapan pengen dipujian dari manusia. Allah. Iblis begitu, pengen dipuji, pengen lebih hebat. Makanya iblis keluar dari surga. Makanya dulu iblis itu pangkatnya derajatnya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Namanya Azazil. Karena kesombongan dia diusir dari surga. Nah kita belum sampai surga, udah sombong. Atau Azazilnya udah turun kali Bah? Bener nggak? Kita belum menginjak surga. Kalau iblis udah pernah menginjak surga, bahkan pangkatnya lebih tinggi. Karena nggak mau nurut perintah, sujud sama Nabi Adam. Karena dia merasa dia terbuat dari api, saya lebih mulia, sedangkan Adam dari tanah. Saya lebih dahulu diciptakan, saya lebih mengetahui seluruh ciptaanmu, saya lebih berilmu, saya lebih mengenal engkau. Ya, saya lebih mulia Pak saya. Saya lebih tua, kan begitu. Lebih duluan lagi. Lebih duluan dicipta. Kenapa saya harus sujud? Kenapa saya harus sujud dengan yang baru dilahirkan? Padahal maknanya bukan suruh sujud sama Adamnya. Kalimatnya adalah dia taat tidak dengan perintah Allah. Tuh. Berarti kalau sujud nggak mau, berarti nggak taat sama perintah Allah. Bukan karena sujud sama Adamnya, tapi disuruh taat nggak dengan ucapan firman Allah supaya dia sujud kepada Adam. Bukan karena sujud sama Adamnya, karena perintahnya. Definisi sujud adalah menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Itu. Definisi sujudnya itu. Mau nggak kamu menghambakan diri, mengakui sebagai hamba kepada sehingga dia marah, diusir. Dengan kesombongan dia diusirlah dari surga. Allah. Nah kita belum menjadi surga udah sombong. Ya Allah ya Rabb, nauzubillah sama nauzubillah min dzalik. Biasa aja kan gitu ya. Nah orang tuh biasa aja, ini pembawa indah aja. Ini berpujang. Terus semua Allah yang punya, Allah yang memberi rezeki. Karena rezeki itu, kalau kita masih hidup, berarti masih ada rezeki yang Allah kasih kita di dunia. Kalau rezeki itu sudah cukup, putus, maka akhir ajal kita. Gitu kan. Masya Allah. Makanya hidup tuh
Kita belajar marifat dari laler, Bang, dari lalat, Bang. Marifat dari Marifat lalat. laler. Boleh sharing, Bang? Iya. Wes, Ya, siap. biar dikit, Bang. Ya asik. Ya, asik katanya. Iya. Kita ngobrol yang asik-asik aja, nggak usah yang tinggi-tinggi, ya kan? Yang penting bisa dipahamin dan membawa kebaikan buat semua. Betul, amin insyaallah. Ya kita belajar marifat dari laler. Marifat Laler, laler. iya kalau kita kan marifat kepada Allah udah pasti. Nah. Kita belajar. Tapi belajar kita dari marifat makhluknya Allah, marifat dari laler. 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 Laler itu kan Allah ciptakan makhluk yang kecil. Nah, Kalau dalam pandangan Secara manusia, fisik. secara fisik. Kalau dalam pandangan manusia, makhluk yang hina, jijik dalam pandangan manusia, kotor, kotor. dan manusia pun nggak mau dekat dengan si lalat tadi. Lalat. Tapi lihat marifatnya lalat. Lalat itu diciptakan sama Allah, dia menjadi lalat. Dia nggak menuntut Allah, nggak protes sama Allah, ya kan? Diciptakan lalat, nggak mungkin lalat protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya diciptain lalat? Allah. Saya pengen jadi gajah. Enggak begitu. Ya Allah, kenapa saya jadi lalat? Saya kan jadi hina. Iya. Saya pengen jadi presiden, jadi manusia. Nggak pernah protes lalat. Tidak pernah. Lalat diciptakan sama Allah menjadi lalat, yang dalam pandangan manusia itu hina. Lalat di mana ada sampah, di mana ada kotoran, ya itu ada pasti ada lalat. Di mana bau amis, itu ada lalat. Di mana ada comberan, ya pasti ada lalat. Betul nggak? Betul. Di mana tempat dia? Karena di situ dia sadar bermarifat kepada Allah, diciptakan di tempat yang seperti itu, dia syukuri. Karena di situ ada makanan, maka dia akan hidup. Kalau dia tidak di situ, dia akan mati. Disyukuri, dia nggak ngeluh dengan yang Allah, dia diciptakan menjadi seekor lalat. Dia tidak mengeluh, ditaruh di tempat-tempat, dia hinggap di tempat-tempat yang kotor. Betul nggak? Bersyukur kepada Allah dengan marifatnya dia, Menjalani kehidupannya dengan hempakan sayapnya. Mungkin kita kan dengar kebisikannya dalam zikirnya itu, sayap itu hempakan sayap zikir. Jadi lalat itu zikirnya kepada Allah, bermarfatnya kepada Allah. Jangan salah, nggak sembarangan dengan sayapnya itu zikirnya kepada Allah. Makanya manusia cuma bilang, ih hina amat, ini bekas kotoran, ini lalat sini. Nemplok di sampah. Coba deh, ente sana kalau kita lalat nempel, kita introspeksi ya, lalat aja masih bisa bersyukur, masih bisa menerima dengan kodratnya dia main lalat. Nah kalau manusia pengennya dianggap yang mulia, Menerima kodratnya. Saya garis bawahi kalimat Abah. Ya kan begitu. Menerima dirinya, gitu. Diciptakan sebagai lalat. Sebagai makhluk yang namanya adalah hewan, yang jenisnya adalah nama lalat. iya. Nah kalau manusia kan pengennya dianggapnya apa? Pengen dipandang, pengen punya derajat kedudukan, dia punya pangkat, pengen merasa pangkat, pejabat pengen, gue pejabat, gue menteri, gue presiden misalnya, gue ulama, gue orang soleh, Allah. gue baik, gue kiai, gue ustadz, gue jengan, merasa selalu timbulnya merasa keakuannya. Allah. Yang dia mulia, nggak pengen merasa dia. Kalau baru dikatain sedikit, yang nggak pernah dia marah. Dan kadang-kadang kalau nggak bersyukur, ya Allah, saya kenapa diciptain jadi orang tua yang begini sih? Ya Allah, kenapa saya sih hadir di muka bumi ini jadi orang susah? Mengeluh tuh. Ya Allah, kenapa hidup saya begini. Mengeluh tuh. Belajar dengan ma'rifatnya lalat. Bersyukur. Iya. Dengan Allah berikan dia kehidupan seperti itu, Allah ciptakan dia makhluk yang kecil begitu, dia bersyukur. Tapi kita malah lebih banyak nggak bersyukurnya, lebih banyak kufurnya, Ya Allah, lebih banyak mengeluhnya. Nggak sadar bahwa Allah ciptakan kita tuh nggak sia-sia. Itu tujuannya apa? Untuk ibadah kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tercipta di semesta alam ini dengan sia-sia. Iya. Hatta itu lalat. Ada lalat. Allah. Marifat lalat itu begitu. Dia bersyukur, dia bersyukuri dengan yang Allah ciptakan dia sebagai lalat. Dia memuliakan Allah, dia memuliakan apa yang Allah pemberian yang di tempat yang lalat, makan di tempat yang kotor, disyukuri dengan tempat-tempat begitu. Disyukuri. Beda dengan pandangan manusia. Gitu. Makanya mungkin sebabnya kita jauh dari Allah,
jauh dari keridhaan Allah. Karena sebabnya diri kita mulia. Hati-hati tuh. Hati-hati. Masa diri kita mulia mungkin itu sebabnya mungkin Allah nggak ridho sama kita. Karena kita masih mulia. Karena tadi ya udah keakuan itulah kemerasaannya, nafsunya. Keakuan, masya Allah. Nggak sadar gitu loh. Ya udah, karena apa yang Allah ciptakan buat kita. Kita begini adanya disyukuri. Allah berikan rezeki kita segini syukuri. Allah ciptakan kita dari keluarga yang nggak mampu mungkin dia disyukuri. Ya kan? Allah menciptakan kita dengan rupawan yang begini. Kita syukuri dengan kekurangan disyukuri. Malah nikmat, malah indah. Abang ngomong begitu aja kayak indah gitu loh, Bah. Ya kan begitu. Gitu. Mungkin kita lihat orang ganteng, ya itu kan menurut dia ganteng. Tapi menurut pandangan Allah, ganteng itu secara fisik, secara hatinya apakah dia ganteng secara hatinya? Hatinya bersih ya hatinya. Gitu. Udah, syukuri aja. Husnuzon. Orang melakukan itu ya biarin aja urusan dia. Orang melakukan itu biarin aja urusan dia. Urusan saya sama Allah supaya jaga diri saya ketika saya kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Amin, Allahumma amin. Tuh. Masya Allah. Jadi bahasanya dengan tadi penjelasan Abah ma'rifatnya lalat itu menjadi cambuk sebenarnya, Bah. Ya. Sebagai introspeksi muhasabah diri, kan begitu. Jadi selama ini saya secara pribadi, ya Allah ya Rob, tidak lebih mulia dibandingkan seekor lalat. Iya. Yang bisa menerima hidupnya, menjalani takdirnya, kodo dan kodarnya, karena Allah Ta'ala tidak mengeluh, tidak menyalahkan, kan begitu. Terus berzikir, mengingat Allah, hanya Allah, ikhlas dengan yang Allah berikan. Ya kan gitu ya? Iya, Pak. Gitu. Nah, itu bukan cuma itu doang, semua yang Allah ciptakan makhluk ini, mereka semua memiliki ma'rifat. Contoh semut juga punya ma'rifat. Semut ada. Bertemu dengan semut yang lain, perhatiin. Berpapasan dia bersalaman. Kalau ketemu salaman. Artinya apa? Kita sebagai manusia diajarkan seperti semut. Ketemu orang, ucapkan salam. Lebih baik duluan mengucapkan salam. Benar. Lalu yang menjawabkan salam itu wajib. Wajib, betul. Ya kan? Menjadi doa, saling mendoakan. Kalau kita enggak, ketemu orang yang sekiranya kita nggak suka, melengos. Ya kan? Apalagi orang kita nggak benci, ya dia lagi gudeg buat teman dia. Udah jauh-jauh dah. Sialan banget kemarin gue diomongin. Gitu. Ya Allah ya Rabbi. Gue belajar berma'rifat sama lo. Makanya kita salam, berjabat tangan, itu doa. Makanya dia diajarin dulu ketika waktu dalam mondok. Kalau kalian berjabatan tangan dengan teman, kerabat ataupun siapapun, usahakan jangan terlalu cepat melepasnya. Salah, gimana kabarnya? Pegang terus. Sehingga apa? Kesalahan pun dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan dia dan saya dan dia, itu Allah ampuni. Saling memaafkan, saling meridhoi, dapat keberkahan. Tuh. Iya. Berjabat tangan. Ma'rifat itu baru ma'rifat semut ketemu. Tuh. Belum lagi, ada lagi. Nah, semut itu makan sebesar apapun, dia kuat yang lebih besar dari tubuh dia makanan itu. Dia angkut. Dia kumpulin. Bener nggak? Dikumpulin sama kloni-kloni semut. Dia nggak ramah, nggak rakus. Nggak dimakan sendiri. Kalau orang kita apa? Rakusnya besar. Kalau bisa bawa sendiri. Iya, masukin dah. Korupsi. Iya, nauzubillah. Ya kan? Mementingkan kekayaan dia sendiri, mementingkan orang sendiri, nggak mementingkan orang lain. Hak orang diambil. Allah ya Rabb. Nauzubillah. Rakus sifat manusia. Nggak belajar ma'rifat dari semut. Semut itu mengumpulkan makanan banyak, dikumpulin dengan kloninya, sehingga makanan bertumbuk-tumbuk. Kalau kita menumpuk untuk diri sendiri. Allah ya Rabb. Kayak sendiri, maaf ya. Ada juga orang-orang ya, maaf ya, tokoh-tokoh nih, maaf nih. Kita dikasih amanah nih, soal tokoh-tokoh ya, mau RT, RW, maaf ya, kasih amanah nih dari pemerintah untuk masyarakatnya. Dia mementingkan diri dia dulu, keluarga dia dulu. Diberikan warganya. Keluarganya dulu, bukan warganya, keluarganya dulu dipentingin.
Padahal mungkin keluarganya itu masih mampu. Sedangkan di masyarakatnya, di lingkungannya banyak orang-orang yang nggak mampu, nggak dapat. Hati-hati tanggung jawaban sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Abang nemuin kasus banyak begitu. Antar ujungnya apa? Oh salah sensus, oh salah ini tuh, hati-hati tuh. Pemimpin loh. Pemimpin. Itu baru tingkatan RT, baru tingkatan RT tuh. Bener gak? Banyak yang cerita sama, oh saya kok nggak dapat bansos, kok saya nggak dapat ini, nggak dapat ini. Padahal dia punya kendaraan, dia punya ini, saya nggak ada pekerjaan. Malah mentingin itu. Ada juga yang membelakangi karena nggak suka dengan orang itu. Hati-hati, itu amanah. Mau dia suka atau nggak suka, warga tetap warga. Iya, kadang kan amanah. Pemerintah memberikan sesuatu untuk fakir miskin yang tidak mampu. Maaf nih, gue jadi ngolor ngidul ngomongnya. Tapi kan bicara amanah. Ya, ketika dia dapat amanah tersebut, dia sensus dong keluarganya siapa, lingkungan tetangganya yang kelaparan, yang yatim, yang sebagainya, yang berhak mendapatkannya. Tapi kebanyakan gitu, dia pentingin keluarganya dulu, saudaranya dulu, ini dulu yang terdekat dia. Sehingga akhirnya kuotanya sudah habis, dia nggak dapat yang benar-benar harus berhak, nggak dapat. Hati-hati tanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah, hati-hati tuh. Itu baru dengan RT. Nah, semut, balik lagi ke semut marifat begitu. Dia mengumpulkan makanan, dikumpulkan tuh makanan sekelilingnya. Itu ditampung, dikumpulkan makanan itu, dia jangan sampai nanti kekurangan untuk makan hari ini, besok dan seterusnya sampai tahun-tahun ke depannya dikumpulin tuh. Itu untuk makan bersama-sama. Maknanya bersama-sama, rezekinya bersama-sama. Nggak dia makan sendiri. Nggak serakah. Enggak. Makanya kalau kita semut ada gundukan-gundukan makanan-makanan itu dikumpulkan buat koloni-koloni semut. Buat makan berbagi bersama-sama. Untuk bersatu bersama-sama, bergotong royong. Bergotong royong nggak? Untuk hidup bersama-sama. Mengajarkan kita untuk kebersamaan. Mengajarkan kita untuk bergotong royong. Nggak ada semut saling pukul-pukulan di situ ketika ngumpulin makanan. Oh lu banyakan gua. Enggak. Tetap untuk kebersamaan. Kalau kita enggak, untuk kepribadian. Kepada sempurna. Dan selalu dia bersalawat dan berzikir. Allah. Nggak kosong, man. Dan saling membantu, bekerja sama, tolong menolong, berzikir dan bersalawat. Peduli dengan sekeloni-keloninya mereka. Gitu, man. Itu udah maaf ya, jadi ngalor gitu karena memang itu supaya kita jangan memiliki sifat tamak rakus. Iya, maksudnya dalam proses kita menghilangkan sifat keakuan, kita mesti belajar melihat, membaca kan terhadap alam, terhadap makhluk yang lain. Kita belajar gitu. Ini juga pembelajaran buat saya pribadi gitu, buat introspeksi saya bahwa dari seekor lalat saya bisa belajar, dari seekor semut saya bisa belajar, kita bisa belajar gitu. Ya bukan yang tinggi-tinggi gitu loh, Bah. Iya kan gitu, hal yang sederhana tapi kadang orang suka ngelupain gitu. Gitu. Bahkan juga ada marifat, bicara tadi marifat binatang banyak lah. Allah. Ada satu lagi mungkin ya masih banyak, cuma satu lagi lah. Marifat tentang marifat babi. Marifat babi. Babi. Di mata muslim kan babi itu haram, jelas memang kalau itu dimakan haram, kan gitu ya. Tadi lagi babi nggak protes sama Allah diciptain babi sebagai babi yang dihina, kan gitu, yang selalu memang dianggap najis dan bermainnya di lumpur. Kan banyak di lumpur babi. Kadang-kadang makan kotorannya di situ. Ya kan? Dia bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan. Dia diciptakan sebagai babi. Dan juga dia bersyukur apa yang Allah ciptakan lewat makanan dari kotoran. Dia bersyukur. Nggak protes. Nggak protes. Kenapa sih jadi babi? Kenapa saya nggak jadi kuda? Kenapa jadi kuda? Saya nggak jadi gajah? Nggak jadi kucing. Nggak disenengin sama orang. Nggak jadi anjing. Nggak dipelihara sama orang. Ya kan? Atau nggak jadi manusia, jadi orang ganteng, jadi orang terkenal. Nggak pernah protes dia ciptakan gitu. Jalani, disyukuri. Dan kalau manusia bermain di tempat yang kotor, bermain di tempat yang haram, tapi dirinya merasa mulia. Allah. Nauzubillah.
Ya? Bermain di tempat yang kotor, bermain di tempat yang hina, bermain di tempat yang diharamkan oleh Allah, tapi dia bangga, dia merasa mulia. Ketika berbuat maksiat, ketika berbuat hal yang buruk, melakukan hal yang dia senang. Ketika bertemu dengan orang merasa paling, wah saya ini orang alim, saya orang soleh, oh anaknya bagus. Padahal Allah Maha melihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, apa yang ditutup-tutupi. Iya, mengambil hak orang, bermain di lembah kotor kan? Iya. Mengambil hak orang tadi, menzalimi orang, Ngambil menyakiti orang, mengambil hak yatim, tidak merampas hak orang pada warganya, hak warganya, anak yatim. Iya, kan bermain di tempat yang kotor. Iya. Tapi merasa dia mulia, merasa itu halal katanya. Padahal itu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, nauzubillah menjalik. Jadi ya maaf ya kalau salah omongannya. Tapi kita belajar dari itulah. Dia artinya dia bermain di tempat yang kotor. Kalau pribadi saya menganggap kita ini babi itu bermain di tempat yang kotor. Makan di tempat yang kotor, tinggal di tempat yang kotor. Jadi dia bersyukur dengan kodrat yang Allah berikan kepada dia. Dan kalau kita mengambil kesimpulan, kita ini adalah kalau diri kita ini banyak berbuat dosa, banyak dari berbuat kesalahan, banyak dari berbuat kemaksiatan. Tetapi terkadang kita tidak sadar, kita merasa diri kita baik-baik aja, merasa diri kita aman-aman aja, biasa aja, karena sudah lebih banyak kotornya daripada bersihnya. Gitu. Karena harus sadar yang kotor tadi itu makhluk yang kotor aja masih bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Tapi kita kadang-kadang bermain dengan yang kotor, tidak sadar bahwa itu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, syukur dan nikmatillah. Nih ngalor ngidul tapi isinya daging semua ini, Pak. Lumayan daging. Soto. Ada kikiunya. Ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah. Makanya kita ini Wan, ada orang yang menganggap pernah Anda bertemu dengan orang-orang yang merasa, maaf ya, merasa dia, orang ma'rifat, orang yang sudah mulia lah. Tapi dia nggak sadar bahwa bahasanya selalu menyalahkan orang-orang syariat, menyalahkan orang ini. Sempat Anda bilang gini, ente jangan jadi burung, jangan banyakkan main terbang di langit. Burung aja kalau mati jatuhnya ke bawah, mau dinyangkut di pohon kayak, mau dinyangkut di genteng orang jatuhnya ke bawah. Tetap ada jatuhnya ke tanah-tanah juga. Benar nggak? Benar. Setinggi-tinggi itu jatuh ke lantai tanah juga. Benar. Pesawat begitu terbang ke tinggi juga langit, mendarat juga pesawat. Ke bumi-bumi juga. Benar. Jangan merasa tinggi. Saya bilang, kalau saya bilang, saya laksana comberan. Loh kok kayak comberan? Ya laksana solok-solokan saya. Kok laksana solokan? Iya. Lihat solokan. Ketika dibikin rapi, bersih, air mengalir. Nah kalau sudah mengalir, terus sampah-sampah air-air yang keluar dari rumah-rumah masyarakat itu kan akan mengalir, sampah masuk, akhirnya nyangkut. Kalau udah nyangkut, otomatis kan air nggak mengalir, akan keluar, tumpah. Benar nggak? Benar. Nah itu laksana dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita. Baik perbuatan sampah itu laksana perbuatan dosa-dosa kita yang kita lakukan. Air yang mengalir, kotoran mengalir dari tetangga-tetangga gitu, mungkin kezaliman-kezaliman kita kepada tetangga-tetangga kita yang nggak peduli dengan tetangga-tetangga kita. Nah kalau nggak kita bersihin, akan menyebabkan seperti itu. Orang aja kalau ngelihat comberan nggak mau nginjak, air comberan nggak mau nginjak, jijik kan? Benar. Apalagi kita menjadi sampah masyarakat. Akan dibenci, dikucilkan, bahkan dijauhi. Nggak akan dekat sama orang-orang yang menjadi sampah masyarakat. Betul nggak? Nah, sampah itu laksana hati kita, Pak. Sampah itu laksana ibadah kita, Pak. Sampah itu laksana perilaku kita, Pak. Kalau kita nggak bersihin dosa-dosa, sampah anggaplah dosa, kita bersihin. Udah mulai kotor dikit kita bersihin. Biar air itu mengalir. Air itu apa? Pahala kita, amalia kita. Biar bisa terus mengalir sampai ke sumbernya yang besar. Besar lalu saya sungai lalu ke laut bersumber di siapa? Allah zat yang menciptakannya. Gitu.
Kalau kita kok diemin, berarti apa? Kita menumpuk dosa-dosa kita. Samanya kita menzalim pada diri kita. Harus dibersihin. Ada begitu. Anda anggap diri Anda adalah solokan. Solokan yang mana kalau saya bisa menjaga, membersihkan daripada dosa-dosa, insya Allah amaliyah pahala kita akan sampai kepada Allah. Artinya apa? Air yang tadi mengalir nggak akan terhambat karena ada sampah tadi. Berarti kalau terhambat nggak akan sampai amaliyah kita kepada Allah. Terhalang kan? Betul. Nah, itu. Ya Allah. Jadi jangan terlalu tinggi deh, jangan menjadi orang yang melambung. Jatuh-jatuh juga, ujung-ujungnya tataran juga. Itu sekaya apapun, sebesar apapun, dipendem-pendem juga mati mah. Ada lagunya tuh Bah. Gimana? Kayak Ustadz siapa? Dari orang kaya mati, orang miskin mati, oh pejabat mati, presiden mati. Pokoknya ya semuanya pasti kan. Nggak ada yang abadi. Bener. Gitu. Semua ada pertanggungjawabannya. Pasti diminta pertanggungjawabannya. Gitu ya Allah, ya Rabbi. Iya. Kalau ngidul ngomongannya Wan. Iya, Masya Allah. Ya, buat saya pribadi sebagai bahan muhasabah, sebagai bahan introspeksi, sebagai ilmu kan gitu ya. Dan khususnya buat jamaah ataupun teman-teman yang dengerin, yang lihat, yang nonton dan begitu podcast ini pun mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan ataupun ilmu-ilmu ataupun nasihat-nasihat gitu. Ya Allah. Gitu. Biar kita selamat dunia akhirat. Yang tinggi-tinggi Bah, ya. Iyalah. Nyari selamatnya aja gitu, nyari berkahnya. Nyari berkahnya orang tua, nyari ridhonya orang tua, nyari berkahnya guru, nyari ridhonya orang tua. Benar. Kalau dua-duanya berkah dapat, ridho dapat dari keduanya, insya Allah ridho. Amin. Selamat dunia akhirat, gitu. Amin. Itu kan, apalagi ntar di tahun 2026, bentar lagi banyak-banyakin istighfar.